hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan juga radio-radio lain, serta para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pertemuan terakhir kita sedang membahas masalah kebid'ahan. Kita sudah bahas makna kebid'ahan, jenis-jenisnya, kemudian sejarah munculnya kebid'ahan, termasuk poin yang terakhir adalah sebab-sebab munculnya kebid'ahan. Sekarang kita akan bahas mauqifu ahli sunnah wal jamaah. Sikap ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap kebid'ahan dan para pelakunya. Ulama ahli sunnah pada prinsipnya tak henti-hentinya membantah kebid'ahan, mengingkarinya, dan melarang kaum muslimin untuk memasuki ranah dari amalan kebid'ahan tersebut, apalagi yang menyangkut kebid'ahan di bidang pemahaman terkait akidah, terkait tauhid, karena itu masalah yang sangat fundamental. Beberapa contoh kita bisa lihat. Pertama, sikap para sahabat kepada kebid'ahan yang berupa amalan yang di zaman Nabi SAW tidak ada, tapi muncul di zaman para sahabat masih hidup. Mereka tidak tinggal diam. Mereka membantah secara ilmiah, secara bijak, memberitahukan kepada kaum muslimin tentang bahaya dari penyimpangan yang berupa kebid'ahan ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diterima dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Kata Ummu Darda, dakhala alayya Abu Darda mughdaban. Faqultu lahu ma lak? Faqala wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'a. Kata Ummu Darda, suatu hari Abu Darda masuk menemui aku dalam keadaan marah. Lalu ditanya, aku bertanya, ada apa denganmu? Apa yang membuat engkau marah? Maka Abu Darda menjawab, demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu pun dari urusan atau ajaran Muhammad SAW yang dilakukan di tengah-tengah para sahabat, kecuali mereka itu selalu melakukan sholat secara berjamaah. Nah, di zaman Abu Darda hidup, orang sudah mengabaikan sholat berjamaah ini. Lalu beliau ingkar. Itu yang pertama. Kedua, dari Amr bin Yahya. Dia berkata, Sami'tu abi yuhaddithu an abih.
Qal kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qabla salatil ghadat fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an faqal akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd? Qulna la. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Faqala ya Aba Abdurrahman inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu. Walam ara alhamdulillah illa khaira. Qal wa ma huwa? Qal in ishta fasatarah. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah fi kulli halaqatin rajulun wa fi aydihim hasa fayaqul kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah fayaqul hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah fayaqul sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Qal famadha qulta lahum? Qal ma qultu lahum syai'a intidhara ra'yik au intidhara amrik. Kata Amr bin Yahya, Amr anaknya Yahya, aku mendengar bapak aku yaitu Yahya berkata, mengisahkan satu cerita dari bapaknya. Kata Abu Yahya, kami saat itu sedang duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Rasulullah SAW sudah meninggal. Para sahabat ada yang masih hidup di antara Abdullah bin Mas'ud. Kami duduk-duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Biasanya apabila Abdullah bin Mas'ud keluar, kami berjalan bersama beliau ke masjid. Ketika kami sedang duduk, datanglah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia bertanya, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar menemui kalian? Abu Abdurrahman itu Abdullah bin Mas'ud. Kami jawab belum. Maka duduklah Abu Musa al-Ash'ari bersama kami sampai Ibnu Mas'ud keluar. Ketika beliau keluar, kami pun berdiri bersama-sama. Lalu berkatalah Abu Musa al-Ash'ari, ya wahai Abu Abdurrahman, aku melihat di masjid tadi satu perkara yang aku ingkari. Aku tidaklah melihat pengingkaranku tersebut kecuali kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah itu kemungkaran yang kau lihat tadi? Kata Abu Musa, kalau engkau hidup panjang, engkau akan melihat nanti. Aku melihat tadi di masjid ada satu kaum berhalakoh-halakoh. Dalam keadaan duduk. Ada beberapa halakoh. Halakoh itu kumpulan-kumpulan. Beberapa kumpulan duduk di masjid. Menunggu datangnya sholat. Ini sebelum subuh loh. Di setiap halakoh dipimpin oleh seseorang. Di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Berkatalah orang yang memimpin setiap kelompok tadi. Kata orang tersebut, takbirlah kalian 100 kali. Lalu mereka bertakbir 100 kali. Setelah itu kata sang pemimpinnya, bertahlillah kalian 100 kali. Lalu mereka bertahlil mengatakan la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu bertasbihlah kalian 100 kali. Lalu mereka pun bertasbih 100 kali. Itu yang dilihat oleh Abu Musa di masjid. Amalan tersebut isinya baik ya enggak?
yaitu zikir. Tapi belum pernah atau tidak pernah itu dilakukan ketika Nabi SAW masih hidup, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Baik selama Nabi hidup ataupun setelah beliau wafat dan para sahabat masih hidup, tak pernah ada yang berkreasi dengan kreasi seperti itu. Duduk berkelompok-kelompok lalu berzikir berjamaah dipimpin oleh seorang imam di kelompok tersebut. Tapi itu terjadi ketika Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari masih ada. Dilihat oleh Abu Musa. Dilaporkan ke Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan kepada mereka? Kata Abu Musa, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau perintahmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka, menyebut kekeliruan atau dosa-dosa mereka, dan engkau jamin bagi mereka bahwa kebaikan-kebaikan mereka tak akan sia-sia sedikit pun di mata Allah Azza wa Jalla. Kalau kebaikan jangan diingat-ingat, jangan disebut-sebut, jangan diekspos, jatuhnya ria atau sum'ah nanti bisa terhapus tuh. Itu kalau kebaikan. Kalau kesalahan ya diingat-ingat untuk ditobati dan diperbaiki, dijauhi setelah ditobati. Dan itu sumber kebahagiaan. Alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu 4. 2 diantaranya adalah dzikrudz dzunubil madhiyah. Selalu ingat terhadap dosa-dosa masa lalu. Yang kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Kebaikan kita dilupakan, jangan diingat-ingat, apalagi disebut-sebut. Apalagi sekarang diekspos di media sosial. Ingat-ingatlah kesalahan. Kebaikan gak akan sia-sia, tetap terpelihara selama tidak diekspos dalam rangka ingin dipuji. Nah, yang bahaya adalah dosa. Ingat-ingat itu. Lalu tobati dan jauhi setelahnya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Musa, kenapa engkau tidak perintahkan mereka untuk mengingat-ingat kesalahan mereka dan menjamin mereka bahwa kebaikan mereka tidak akan sia-sia sedikit pun di mata Allah. Itu masih di depan rumah Ibnu Mas'ud. Thumma madha. Lalu Ibnu Mas'ud melangkah menuju masjid. Wa madhaina ma'ah. Dan kami pun berjalan bersamanya. Sampai kami datang ke halaqah-halaqah tadi. Ke kumpulan-kumpulan yang sedang berzikir berjamaah tadi. Lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka. Lalu berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa sih yang aku lihat yang sedang kalian lakukan ini? Kalian ini sedang ngapain? Qalu, mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyah bagi Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah kerikil-kerikil. Kami menghitung takbir, tahlil, tasbih, dan tahmid sejumlah kerikil ini. Dengan kerikil tadi. Kerikilnya dijadikan sebagai alat untuk berzikir, menghitung jumlah zikir. Sekarang mungkin dengan tasbih, kalau dulu dengan kerikil. Berkatalah Abdullah bin Mas'ud, Andu sayyiatikum fa'ana dhaminun alla yudayya'a min hasanatikum syai'a. Waihakum ya ummata Muhammad ma asra halkatukum.
haulai sahabatu nabiyukum tawfirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadih innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babil dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitung-hitung, ingat-ingat kesalahan kalian. Aku jamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian tidak akan sia-sia sedikit pun di mata Allah. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya datangnya masa kebinasaan kalian. Tuh lihat, para sahabat Nabi kalian masih banyak. Pakaian Nabi SAW masih belum lusuh. Dan alat-alat makannya pun masih belum rusak. Nabinya memang sudah wafat. Tapi para sahabatnya masih ada, masih banyak. Baju Nabi SAW juga masih ada, belum lusuh. Alat-alat makan masih ada. Belum pecah, belum rusak, belum dibuang. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, apakah kalian ini merasa berada di atas agama yang lebih benar daripada agama Muhammad SAW, ataukah kalian membuka pintu kesesatan? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan apa yang mereka lakukan, tapi mereka ada-adakan. Isinya bagus, baik. Apa isinya? Zikir. Isinya takbir, tahlil, tasbih, tahmid. Ada keburukan? Tidak ada. Ada kejelekan? Tidak ada. Tapi kenapa ditegur keras oleh Abdullah bin Mas'ud? Karena mereka menganggap itu bagian dari pengamalan agama ini. Sedangkan pengamalan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Menambah-nambah pengamalan yang diyakini bagian dari agama tapi tidak pernah diamalkan oleh Nabi SAW berarti membuka pintu kesesatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih benar daripada pengamalan Nabi SAW? Ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Ditegur keras seperti itu, berkatalah mereka, Wallahi ya Aba Abdurrahman ma'aradna illal khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan apapun dengan amalan ini kecuali kebaikan. Niatnya baik apa tidak? Ya baiklah. Niatnya tulus, ikhlas, hanya untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Tapi caranya itu dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Niatnya baik. Amalannya berupa amalan yang secara zahir baik. Zikir loh. Siapa yang berani menyalahkan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan yang sejenisnya? Nggak ada. Jadi niatnya baik, bentuk perbuatannya baik, tapi ditegur keras. Karena apa? Karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan itu. Mereka bilang kami tidak menginginkan apapun dengan semuanya ini kecuali kebaikan. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperolehnya. Apa sih maksud utama dari zikir yang dilakukan berjamaah oleh orang-orang tadi? Pahala, rahmat, maghfirah atau ampunan, keridhaan Allah itu kan? Itu kebaikan itu.
Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyaknya orang yang menginginkan semua itu, tapi ada tapinya, nggak memperolehnya. Karena apa? Salah caranya. Pahala dari Allah, ampunan, rahmat, keridhaan Allah harus kita kejar. Tapi dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Lalu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Inna Rasul alaihi salatu wassalam haddathana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum wa ayumallah la adri la'alla aktharuhum minkum thumma tawalla anhum. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasul SAW telah memberitahukan kepada kami bahwa kelak muncul suatu kaum. Mereka membaca Al-Quran. Tapi bacaannya tidak pernah melewati tenggorokannya, kerongkongannya. Nggak sampai ke hati. Maknanya nggak paham apa yang dia baca. Sebab hati itu alat untuk memahami. Allah dalam Al-Quran menyatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya itu tidak mereka pakai untuk memahami. Bacaannya hanya di mulut. Nggak sampai melewati tenggorokan. Nggak sampai ke hati. Nggak paham apa yang mereka baca. Akhirnya difahami dengan akal, logika, dan keliru. Lalu diaplikasikan dengan aplikasi yang keliru pula. Kata Nabi SAW, kelak muncul satu kaum. Mereka membaca Al-Quran. Bacaannya tidak pernah melalui tenggorokannya. Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka itu adalah di antara kalian. Jadi di antara orang-orang yang tadi itu, kelak akan menjadi orang seperti itu. Dan itu adalah Khawarij. Khawarij itu rajin ibadahnya. Saumnya, tahajudnya, zikir, baca Al-Qurannya, tapi nggak paham apa yang dia baca, tidak melewati tenggorokannya, tidak sampai ke hati, salah pemahaman, salah pengamalan, salah aplikasi. Berkata Amr bin Salamah, salah satu perawi dari hadis ini, Ra'aina amata ulaikal khilaq yuta'inunana yawman nahrawan ma'al khawarij. Aku melihat kebanyakan orang-orang tadi yang ada di halaqah tadi, mereka memerangi kami pada waktu perang Nahrawan bersama-sama Khawarij. Perang Nahrawan itu perang antara kaum muslimin para sahabat dengan Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, murtad, keluar dari Islam dan halal hartanya, halal darahnya, itu tuh. Makanya kalau Khawarij zaman sekarang melakukan pemboman, pembunuhan, perampokan, lalu dianggap itu ibadah. Bagian dari jihad. Itu sejak zaman sahabat masih ada, itu muncul. Dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diperangi. Dan kita sangat anti kepada pemahaman Khawarij seperti itu. Kita enggak sembarangan mengkafirkan pelaku dosa besar, enggak, menurut Ahlus Sunnah. Dan kita mengikuti keyakinan Ahlus Sunnah. Pelaku dosa besar tetap muslim. Tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebesar apapun dosanya, dia tidak boleh dibunuh, dialirkan darahnya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dirampas harta kekayaannya. Enggak. Nggak boleh itu dilakukan. Jadi di dalam perang Nahrawan, Khawarij memerangi kaum muslimin. Dan umumnya orang-orang tadi
yang zikir dalam halakoh-halakoh yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, itu masuk ke dalam kelompok Khawarij yang memerangi para sahabat dan kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya yang menunjukkan pengingkaran para sahabat. Di antara Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari terhadap orang-orang yang mengada-adakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh ketiga sekarang masuk ke generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in. Di antaranya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik. Lalu Imam Malik itu kan tinggalnya di Madinah, ngajarnya di Masjid Nabawi. Datang orang, lalu bertanya, min aina uhrim, dari mana aku mulai ihram. Ihram itu artinya mau memulai melaksanakan ibadah umroh atau haji. Dari mana aku memulai ihram? Kata Imam Malik, minal miqat alladhi waqqata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahrama min. Kamu harus ihram dari miqat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berihram di sana. Miqat itu banyak. Tapi yang terjauh adalah miqat untuk penduduk Madinah atau orang-orang yang mau ihram atau haji melalui Madinah. Kadang dari Indonesia jamaah haji, jamaah umrah, ada yang tidak langsung ke Mekah tapi ke Madinah dulu. Nah, nanti pas mau umrah ke Mekah ngambil miqat seperti miqatnya orang Madinah, yaitu di mana? Di sebuah tempat namanya Dzul Hulaifah atau yang dikenal dengan sebutan Bir Ali. Di sana tuh. Dari sanalah Nabi SAW memulai ihram. Dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasul SAW. Kalau dari Masjid Nabawi, ya kalau lancar dengan bis sekitar 20 menit lah. Kalau sedikit-sedikit ada macet ya 30 menit lah gitu. Kalau pakai bis. Gak tahu kalau pakai unta zaman dahulu ya. Nah, di sanalah miqat. Tidak boleh kita miqat dari Masjid Nabawi. Oh, kalau dari masjid lebih afdal. Atau dari hotel tempat kita menginap. Enggak. Miqat, tempat awal memulai ibadah haji atau umrah sudah ditentukan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu. Nggak boleh dirubah, ditambah lebih jauh biar lebih afdal. Enggak. Kata Imam Malik, kamu harus miqat di tempat yang Nabi SAW miqat di sana dan berihram di sana. Si laki-laki yang bertanya ini ngeyel surayel. Ngotot surotot. Kekeh petekeh. Dia berkata, fa inni ahramtu min ab'ad minhu. Aku akan ihram lebih jauh lagi daripada miqat. Kalau miqatnya di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali aja sudah dianggap bagus, apalagi kalau memulainya lebih jauh lagi daripada itu. Kayaknya lebih afdol gitu kata dia pikirannya. Apa kata Imam Malik? La ara dzalik. Aku menyatakan tidak boleh. Aku berpendapat tidak boleh itu dilakukan. Laki-laki ini bertanya, ma takrah min dzalik? Apa sih ketidaksukaanmu kepada hal itu? Kenapa nggak boleh miqatnya lebih jauh daripada yang ditetapkan oleh Nabi SAW? Kata Imam Malik, akrahu alaikal fitnah. Aku khawatir kamu akan ditimpa fitnah. Fitnah nih. Orang itu kekeh.
Lalu berkata lagi, wa ayyu fitnatin fi izdiadil khair, fitnah apa yang akan terjadi dengan menambah kebaikan. Jadi dia menganggap kalau mikotnya lebih jauh berarti lebih baik. Masa kena fitnah yang seperti itu? Kata Imam Malik, beliau menyatakan fa inna Allah Ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut. Siapa yang hendaklah takut? Itu orang-orang yang menyelisihi contoh Nabi SAW. Nabi sudah mencontohkan ihram itu di Dzul Hulaifah loh. Mikot itu di sana, di Bir Ali loh. Itu perintah beliau atas dasar wahyu. Gak boleh menyelisih. Kata Allah, hendaklah takut orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW itu, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Lalu setelah mengutip ayat ini, Imam Malik menyatakan, wa ayyu fitnatin a'zamu min an tadhunna fi nafsika annaka khusista bifadlin lam yakhtassu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar dibanding dugaan kamu tentang dirimu bahwa kamu memiliki kekhususan dalam menetapkan ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mah mikotnya tadi Bir Ali atau disebut juga disebut Dzul Hulaifah. Kalau kamu lebih jauh daripada itu, seolah-olah syariat untuk kamu ini dikhususkan oleh Allah menurut dirimu yang tidak diwahyukan kepada Nabi SAW. Itu sebesar-besar fitnah. Merasa lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sebesar-besar fitnah. Hadis tersebut adalah riwayat yang masyhur di kalangan para ulama, dan riwayat tersebut salah satunya dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, yang menunjukkan apa? Menunjukkan kerasnya sikap para ulama salafus saleh dalam mengingkari kebid'ahan. Ini sekedar beberapa contoh di antara contoh-contoh yang sangat banyak, yang intinya para ulama sejak zaman baheula mula, zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, tidak henti-hentinya mengingkari kebid'ahan di setiap zaman dan di setiap waktu, di setiap tempat. Ya, ini prinsipnya para ulama mengingkari kebid'ahan tersebut. Kemudian bagaimana cara para ulama tersebut mengingkari kebid'ahan? Manhaj mereka, metodologi mereka, cara mereka dalam memberantas kebid'ahan dibangun di atas rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini metodologi yang sangat jitu, yang bisa membungkam seluruh argumentasi dan syubhat para pelaku kebid'ahan, karena mereka membongkar kebid'ahan tersebut lalu membantahnya secara bijak dan juga ilmiah, berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, melarang secara tegas dari segala macam kebid'ahan dan perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan, dan mereka telah mengarang banyak kitab dalam masalah ini. Mereka membantah kebid'ahan itu dalam kitab-kitab akidah kepada kebid'ahan Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dalam perkara-perkara iman dan akidah, baik secara umum juga secara khusus.
mereka mengarang kitab-kitab secara khusus tentang hal itu. Contohnya Imam Ahmad mengarang kitab dengan judul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Bantahan kepada Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok ahli bid'ah yang mengikuti Jahm bin Safwan, yang pola fikirnya sangat berbahaya, kebidahannya menyangkut masalah akidah bahkan tauhid dan berbahaya. Kemudian dibantah secara telak oleh Imam Ahmad dalam kitab yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Demikian juga ulama-ulama dan imam-imam yang lain seperti Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga muridnya. Di antara murid-muridnya adalah Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Katsir, Imam Az-Zahabi. Juga banyak ulama-ulama lain sejak zaman dahulu yang membantah beberapa firqah yang sesat, yang menyimpang, yang keyakinan dan amalannya penuh kebidahan. Adapun kitab-kitab khusus yang secara khusus membantah kebidahan amat sangat banyak. Contoh, pertama, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Al-I'tisam. Di dalamnya berisi bantahan kepada para ahlul bid'ah yang berdasarkan kitab dan sunnah. Demikian juga kitab Iqtida'u Siratul Mustaqim susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian juga Imam Ibnu Waddah dalam kitab Inkarul Hawadits wal Bid'ah. Demikian juga susunan At-Turtusi yang berjudul Al-Hawadits wal Bid'ah. Demikian juga Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Dan yang lain-lainnya. Itu zaman baheula, zaman terdahulu. Tak ketinggalan ulama-ulama zaman Kiwari pun banyak menuliskan kitab yang berisi bantahan terhadap kebid'ahan. Di antaranya kitab Al-Ibda fi Madadil Ibtida susunan Syekh Ali Mahfud. Juga As-Sunan wal Mubtada'at al-Muta'alliqah bil Adhkar was Salawat susunan Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syaqiri Al-Hawamidi. Termasuk Risalah At-Tahdhir minal Bid'ah susunan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ulama-ulama kaum muslimin alhamdulillah sejak dahulu sampai Kiwari, sampai masa-masa yang akan datang akan selalu muncul mengingkari kebidahan, membantah mereka baik di dalam tulisan-tulisan, kalau zaman dahulu media cetak seperti koran, seperti majalah, zaman sekarang seperti media elektronik, baik itu TV ataupun radio, dalam khutbah-khutbah Jumat, dalam seminar-seminar, dalam ceramah-ceramah yang memiliki pengaruh yang besar kepada kaum muslimin untuk melihara akidah mereka dari kebidahan, juga pemahaman mereka dan pengamalan mereka dari kebidahan. Sampai zaman Kiwari pun demikian, dan saya yakin akan selalu muncul orang-orang yang tegak di atas kebenaran, yang salah satu tugasnya adalah menjelaskan apa yang batil dari amalan orang-orang yang awam tentang Islam, lalu dianggap sebagai bagian dari agama Islam, padahal bukan bagian dari agama Islam. Berkata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok dari kalangan umatku. Mereka selalu tegak di atas kebenaran.
Tidak akan memadaratkan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang menentang mereka sampai hatta taqumus saah. Sampai kiamat terjadi. Yang dimaksud kiamat terjadi di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, maksudnya adalah sampai munculnya angin yang halus, lembut. Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil debu, sekecil atom, keimanannya tipis, super kecil. Tak ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Karena kita tahu atom itu atau dzarrah bahasa Arabnya. Bahasa kitanya atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, saking kecilnya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Paling kecil. Tidak ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Sekecil itu iman yang terdapat dalam hati seseorang, terkena angin itu dia mati. Kalau ada yang tidak mati berarti orang itu sudah tidak memiliki iman terkecil sekalipun. Dia kafir, dia di luar Islam. Nah, sampai ketika angin itu muncul, seluruh orang yang ada keimanan sekecil apapun mati, sehingga yang tertinggal hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis. Nah, di zaman seperti itulah nggak akan ada lagi orang-orang yang tegak di atas al-haqq. Itulah seburuk-buruk generasi, dan di generasi terburuk seperti itulah kiamat yang berupa hancurnya alam jagat raya ini terjadi. Oleh karena itu yang dimaksud hatta taqumus saah, maka akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Salah satunya yang dilakukan oleh kelompok ini adalah membantah kebid'ahan. Mereka lah para ulamanya. Kata Imam Ahmad, in illam yakunu ahlal hadits fala adri madhum. Kalau kelompok kecil ini bukan ahli hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Mereka lah yang faham agama ini dan menegakkan agama dalam kehidupannya, dalam lingkungannya. Zahirin alal haqq. Mereka tetap tegak, eksis di atas kebenaran. Hatta taqumus sa'ah, sampai datang as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah tadi, angin yang lembut yang mematikan setiap orang yang memiliki keimanan walaupun dengan kadar yang paling kecil, mati orang itu. Adapun yang tidak memiliki keimanan enggak terpengaruh. Mereka tetap hidup dengan kekafirannya, dengan kesyirikannya, dengan keateisannya, dengan kebejatannya. Itulah sejelek-jelek generasi, dan di generasi terburuk seperti itulah kiamat yang berupa hancurnya alam jagat raya ini barulah terjadi. Walhasil dari semua penjelasan tadi kita mengetahui bahwa pada prinsipnya para ulama, orang-orang yang berilmu pada level manapun kadar ilmu mereka, tak pernah tinggal diam terhadap segala macam penyimpangan, termasuk penyimpangan berupa kebid'ahan, karena kebid'ahan ini lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Kenapa lebih berbahaya? Sebab itu adalah kejahatan kepada Allah dan Rasulnya. Menambah-nambah ajaran Allah, menambah-nambah ajaran Rasulnya, seolah-olah ajaran Allah dan Rasulnya itu kurang sempurna, lalu ditambah oleh mereka dari hasil kreasi otak mereka gitu ya. Kemudian mereka amalkan. Mereka dakwahkan dan mereka siap mati demi menyebarkan kebid'ahannya tersebut. Kelancangan kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak merasa bersalah dengan hal itu.
merasa benar. Makanya tohpati jiwa raga, siap mati demi kebidahan yang mereka yakini. Berbeda dengan pelaku maksiat, pezina, pemabuk, perjudi, pencuri. Ketika melakukan perbuatan maksiatnya mereka meyakini ini salah, ini keliru. Dilakukannya ngumpet-ngumpet dan berharap anak turunannya tidak ada yang mengikuti jejak langkahnya sama sekali. Dan dia ingin suatu saat sebelum matinya berhenti. Tobat. Ada kemungkinan tobat. Itu maksiat. Tapi kalau pelaku kebidahan ini benar loh, padahal salah. Karena merasa benar, nggak akan mungkin tobat. Kecuali kalau pola fikirnya oleh Allah dirubah dulu, memperoleh hidayah, baru bisa berhenti dari hal itu. Tapi selama tidak memperoleh hidayah, tetap meyakini kebenaran dari kebidahan yang dilakukannya, mereka tidak merasa salah, makanya tidak akan berhenti dan tidak akan tobat. Bahkan mendakwahkannya, mewariskan kepada anak turunannya, murid-murid dan sebanyak mungkin orang. Bahaya apa tidak? Bahaya. Oleh karena itulah para ulama tidak tinggal diam. Sebab kebidahan ini menjadi penyebab berubahnya syariat sejak zaman dahulu. Sebelum Islam datang, nabi-nabi terdahulu menyebarkan agama secara benar. Setelah mereka wafat, para pengikutnya kemudian para pelanjutnya berkreasi tentang agama ini. Lahirlah kebidahan, akhirnya sampai muncul berbagai macam penyimpangan. Baru diutus nabi berikutnya untuk meluruskan, memperbaiki, dan seterusnya begitu. Adapun nabi kita SAW adalah nabi terakhir. Setelah beliau wafat nggak akan pernah ada lagi nabi. Yang ada adalah para ulama yang mengikuti jejak langkahnya, menyebarkan risalahnya, termasuk memelihara kemurnian agama ini dari usaha orang-orang yang ingin memasukkan idenya, kreasi otaknya, perasaannya kepada agama ini. Menambah-nambah agama Allah dan Rasulnya dari otak mereka, dari perasaan mereka, dari kebiasaan mereka, sehingga bercampur baur antara yang asli dari Allah dan Rasulnya dengan tambahan-tambahan dari otak mereka, firasat mereka, intuisi perasaan mereka, dan kultur budaya serta adat setempat mereka. Akhirnya susah membedakan mana adat, mana ibadat, mana sunnah, mana bidah. Susah lagi membedakan bagi orang yang awam. Makanya para ulama sejak zaman dahulu tegak, tanpa mengenal rasa takut, menjelaskan kebidahan ini secara ilmiah dan bijak, agar dijauhi dengan sejauh-jauhnya dengan resiko. Pasti dibenci oleh para pelaku kebidahan dan dai-dai kepada kebidahan. Dibenci, dicaci, dimusuhi, bahkan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi itulah bagian dari resiko dari sebuah perjuangan. Ya, inilah beberapa sikap, penjelasan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kebidahan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan penjelasan beberapa contoh-contoh kebidahan dalam beragama sejak zaman dahulu sampai zaman kiwari. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Radio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Lukman. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz, dan para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama uraian nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala
terkait dengan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau secara langsung di nomor 021 823 6543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat, pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Iman di Cimahi. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimanakah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir, Ustadz, saat sedang sendiri? Saya takut ada hal-hal yang dilakukan ternyata bid'ah. Contohnya, Ustadz, kalau saya sedang sendiri, terus zikir, membaca tasbih, tahmid, dan lain-lain di dalam hati. Apakah benar, Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Bagaimanakah cara berzikirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua jenis zikir. Pertama, zikir yang mutlak. Mutlak ini artinya umum. Maksudnya mutlak, maksudnya umum, tidak ditentukan baik lafaz zikirnya, jumlah zikirnya, termasuk momen atau waktunya, termasuk lafaz zikir tersebut. Bebas. Seperti umpamanya kita sedang diam, kemudian kita ingin berzikir, silakan bebas. Apapun lafaz zikirnya. Bisa tahlil la ilaha illallah tanpa ditetapkan jumlahnya. Bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim, la haula wa la quwwata illa billah. Atau zikir-zikir lainnya. Itu mutlak boleh saja. Dimanapun, sedang apapun, dan bagaimanapun lafaz zikirnya, berapapun jumlahnya bebas. Dan itulah yang disebut dengan zikir yang mutlak. Selama tidak di tempat yang terlarang. Di tempat terlarang contohnya di dalam WC. Lagi jongkok atau duduk di toilet lalu zikir nggak boleh. Bukan karena apa-apa, tapi karena agungnya lafaz zikir sehingga tidak pantas dibawa ke tempat yang tidak layak. Itu yang pertama, zikir mutlak. Yang kedua, zikir muqayyad. Zikir muqayyad ini zikir yang sudah ditentukan. Lafaznya, momennya atau waktunya, jumlahnya. Contohnya umpamanya ba'da sholat. Setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, Nabi SAW rutin berzikir. Istighfar dulu 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali sudah ditetapkan. Jangan ditambah 10 kali saja biar afdal. 3 kali aja udah afdal, apalagi 10 kali. Itu sama dengan orang yang ihram tadi. Ihram di miqat yang ditetapkan oleh Nabi saja sudah bagus, apalagi lebih jauh daripada itu. Itu sama dengan begitu. Merubah, menambah, mengurangi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi 3 kali lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus zikir-zikir lainnya yang agak banyak, kemudian tasbih bisa 33 kali, 25 kali, bisa 11 kali, bisa 10 kali. Semuanya didasarkan pada hadis yang sahih. Boleh. Nabi SAW pernah melakukan sejumlah yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang manapun boleh. 33 kali boleh. Tasbih, tahmid, takbir, lalu dengan tahlil 1 kali. 33 kali 3, 99 dilengkapi dengan 1 tahlil genap 100 kali. Itu muqayyad. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah. Kalau umpamanya la ilaha illallah, umpamanya subhanallah, saja bagus, apalagi kalau ditambah subhanallahilladzi la ilaha illahu umpamanya, jangan ditambah. Itu muqayyad, sudah ditentukan dari sononya.
Contohnya lagi ketika mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu harus di sana. Cukup sekali. Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu muqayyad di sana. Jangan sampai pas mau ngaji, duduk di majelis taklim, lalu kita membaca doa mau ngaji, bismika Allahumma amutu wa ahya. Oh, kerek atuh selama ngajinya ya. Demikian juga keluar masuk WC, itu muqayyad. Demikian juga zikir pagi, muqayyad. Zikir sore, muqayyad. Keluar rumah, muqayyad. Naik kendaraan, muqayyad. Itu zikir-zikir yang muqayyad. Ya, jadi kalau umpamanya kita sedang menyendiri, kemudian kita ingin berzikir, berarti masuk kepada zikir yang mutlak. Maka boleh lafaz zikir apapun, berapa kali pun tanpa ditentukan ya, baik dengan berdiri, dengan berjalan ataupun berbaring ataupun duduk, dibolehkan. Dan itu yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah baik sedang berdiri, duduk ataupun berbaring. Dibolehkan. Berjalan atau pakai kendaraan sambil nyetir motor ataupun mobil, silakan sambil berzikir. Dengan zikir yang mutlak, bebas lafadznya, bebas juga jumlahnya, juga bebas jenis-jenis zikirnya. Itu yang pertama. Kedua, tadi dilakukan hanya di dalam hati, ini yang keliru. Zikir adalah amalan pokok bagi lisan. Seperti membaca Al-Quran, itu amalan pokok bagi lisan. Cuma hati harus ikut menghayati. Karena zikir itu amalan pokok bagi lisan, harus ada gerakan lisan, gerakan bibir. Tidak boleh mingkem lalu di dalam hati subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi dalam hati. Bukan, itu zikir dengan hati, beda lagi. Nah, zikir adalah amalan pokok bagi lisan, makanya harus ada gerakan lisan dan bibir kita ketika mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Gerakan bibir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. Itu gerakan bibir kita. Dan ikuti dengan hati. Dan inilah seafdal zikir, yaitu zikir yang diucapkan oleh lisan, kemudian dihayati oleh hati dan pikiran kita. Dan tidak ada lagi yang lebih utama daripada zikir seperti itu. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk yang berikutnya Ustaz kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Adan dari Cianjur. Baik, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bertanya Pak Ustaz, ini tentang masalah sholat. Di kampung saya malam tadi itu ada sholat yang disebut sholat ridafil bala Ustaz. Jadi tujuannya mungkin untuk menolak bala yang sebagaimana sedang terjadi sekarang itu wabah corona Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, ketika ada wabah seperti ini, apakah ada sholat khusus yang disunahkan Ustaz? Apakah tidak usah mohon penjelasannya Ustaz? Ya, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, Bapak yang dari Cianjur barusan. Adakah sholat khusus yang disebut dengan sholat tolak bala? Sebenarnya seluruh sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah dan kesunnahannya ditetapkan baik berdasarkan Quran atau hadis yang sahih. Itu semua sebagai tolak bala. Tidak hanya sholat,
Seluruh amal soleh itu adalah amalan untuk menolak bala. Karena apa? Karena semua amal soleh menggugurkan dosa, dan pengguguran dosa itu bisa mengakibatkan tertolaknya bala dari kita, terangkatnya musibah dari diri kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhu shalah wasyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fitnah yang teralami oleh seseorang baik kepada istrinya dalam di tengah keluarganya, atau tentang hartanya, atau tentang anak-anaknya. Kan kita sering dapat ujian, dapat masalah dari orang terdekat, dari istri atau suami kita, dari harta kita, dari anak-anak kita. Ada musibah yang menimpa mereka atau musibah yang datang dari mereka. Kitanya sehat walafiat, tapi yang kena istri kita atau suami kita, anak kita, atau terkena harta kita. Atau kadang-kadang mereka yang jadi sumber masalah bagi kita. Tukaffiruha as-salah wasyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu fitnah yang muncul di dalam 3 hal tadi bisa terhapus, tertolak oleh salat, oleh saum, oleh sedekah, oleh amar ma'ruf nahi munkar. Selama salatnya salat yang disyariatkan, baik yang fardu seperti salat yang 5 waktu, salat Jumat, salat Id, salat gerhana yang menurut sebagian besar ulama hukumnya wajib. Ataupun yang sunnah seperti tahajud, seperti salat sunat rawatib, duha dan yang lain-lainnya. Termasuk saum baik yang wajib seperti saum Ramadan atau saum nazar atau kafaratul aiman. Kifarat bagi sumpah-sumpah yang dilanggar. Itu wajib ditunaikan. Atau yang sunnah seperti Senin, Kamis, Daud, Arafah, Muharram, ataupun Ayyamul Bid dan seterusnya. Termasuk sedekah yang wajib ataupun yang sunnah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Semuanya itu bisa menghapus dosa dan kesalahan dan bisa menolak fitnah atau azab musibah yang tertimpa kepada seseorang. Dan itu lebih dari cukup. Adapun sholat secara khusus yang kemudian dilakukan dan disebut, dinamai dengan sholat tolak bala, maka tidak ada di dalam syariat yang sebenarnya tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang harus kita lakukan untuk menolak bala adalah sholat yang fardu, sholat yang sunnah lakukan semaksimal yang kita bisa secara kualitas ataupun kuantitas. Tobat dari semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Jauhi berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran terhadap syariat. Taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, sebab seluruh masalah yang Allah berikan pada hakikatnya disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Untuk menolak semuanya itu taubat. Taqarrub mendekat kepada Allah, lakukan salat yang sesuai dengan syariat, berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah dan menjauhi kebid'ahan yang dilarang secara keras oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari pesan singkat dari hamba Allah di Dusun Pedamaran, Sumatera Selatan Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, di kampung kami Ustaz, jangankan mengingkari kebid'ahan, tidak mengikutinya pun dicap merusak persatuan Ustaz. Apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik, ikhwan atau akhwat yang bertanya dari Sumsel
Di lingkungan tertentu ya benar. Di banyak lingkungan. Tidak hanya di Indonesia, umumnya di daerah negara-negara Asia Tenggara. Jangankan mengingkari kebidahan. Tidak ikut saja sudah dicap macam-macam. Lalu salah satu tuduhannya adalah macam-macam, dituduh teroris, dituduh wahabi, dituduh salafi, dituduh pemecah belah persatuan dan seterusnya. Ya itulah resiko dari sebuah sikap di atas kebenaran. Tak ada seorang pun manusia yang tegak di atas kebenaran kecuali mereka itu akan menerima konsekuensi dari sikapnya yang benar. Konsekuensi itu sekaligus sebagai ujian. Sejauh mana, setegar apa, seteguh apa, seistiqomah apa dia di atas kebenaran. Dan yang paling hebat adalah Nabi alaihi salatu wassalam, para nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya, termasuk ujian itu tuduhan orang. Dengan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Coba, Nabi SAW dituduh apa? Ya pemecah belah persatuan bangsa Arab, ya bangsa Quraisy, ya sudah dari awal itu. Dituduh tukang sihir, disebut orang gila, disebut pendusta, disebut tukang syair. Seluruh tuduhan itu bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Umpamanya beliau dituduh pendusta. Di mana dustanya? Hanya karena menyatakan Allah hanya satu. Itu yang harus disembah satu-satu, yang lain tidak boleh. Itu disebut pendusta. Padahal sebelum beliau mendakwahkan tauhid, seluruh orang kafir tersebut sepakat menggelari beliau dengan sebutan Al-Amin. Orang yang paling terpercaya. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Hanya karena beliau bisa membelah bulan dari kejauhan sebagai mukjizat, dituduh tukang sihir dengan sihir yang dahsyat, yang hebat. Hanya karena beliau memiliki wahyu berupa ayat Al-Quran, beliau dituduh dengan tuduhan tukang syair. Dan banyak lagi, termasuk pemecah belah. Kalau Nabi begitu, maka ulama duat yang selanjutnya penerus dakwah beliau pasti juga akan memperoleh tuduhan. Dengan beragam tuduhan. Kita aja disebut antek-antek Zionis padahal kita anti-Zionis. Kita aja dituduh Khawarij padahal kita sangat anti kepada Khawarij. Kita aja dituduh sebagai bibit-bibit terorisme padahal kita amat sangat anti kepada pola pikir dan tindakan terorisme. Kita aja dituduh ini, dituduh itu semuanya. Itu bagian dari resiko. Ya, Nabi SAW menyatakan ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassikuna fihi bisunnati kal-qabidi alal jamr. Kata Nabi SAW, akan muncul, akan datang satu masa pada umatku nanti, satu zaman. Di zaman itu orang yang berpegang teguh kepada sunnahku, itu seperti orang yang menggenggam bara api. Panas itu. Gak nyaman ya. Kata Nabi SAW, innal Islam bada'a ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pada mulanya begitu awal datang disebut, dianggap sebagai ajaran yang asing, yang aneh. Gharib, aneh. Orang-orang semuanya menyembah banyak sesembahan, ini hanya satu. Orang-orang semuanya membebaskan mabuk, judi, riba, zina, segala macam ini diharamkan. Ajaran yang aneh. Dan kelak
di akhir zaman. Islam ini akan kembali dianggap sebagai ajaran aneh seperti semula. Seperti umpamanya sekarang ajaran Islam sudah dicampur baur dengan adat, dengan kebiasaan, dengan ro'yu, dengan perasaan orang masuk ke sana. Sehingga melahirkan berbagai macam jenis amalan baru yang di zaman Nabi tidak ada. Pas kita muncul hanya mengamalkan ajaran Quran Sunnah, menerangkan bahwa semua itu bukan bagian dari ajaran Islam, dianggap aneh. Karena sudah turun-temurun kebidahan itu. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Yaitu siapa? Ada beberapa lafaz. Pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang sudah merusak sunnah-sunnah. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam lafaz lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh banyak manusia. Ini akan dianggap asing, dianggap aneh, lalu termarginalkan, terpojokkan. Dituduh dengan tuduhan macam-macam, dituduh teroris, dituduh sebagai wahabi, dituduh sebagai khawarij, dituduh sebagai ekstremis, dituduh sebagai pemecah belah persatuan dan seterusnya. Itu lumrah. Itu risiko dari sebuah sikap. Yang harus kita lakukan tetaplah istiqamah. Di atas kebenaran, di atas sunnah. Dan sabar di atas seluruh penderitaan yang pasti akan dialami oleh orang-orang seperti itu. Jangan cemen. Dan ini yang tidak kalah penting. Imbangi sikap orang yang menganggap aneh dalam masalah itu. Imbangi oleh kita dengan kemuliaan akhlak. Dengan bersosialisasi secara baik, dengan menunjukkan kepedulian kepada warga sekitar kita, tetangga kita. Kalau ada tetangga, umpamanya yang sakit, kita yang pertama kali menengoknya, membantunya, menolongnya. Kalau ada umpamanya kerja bakti, kita yang menjadi pelopornya, tidak hanya tenaga, kita siapkan air minumnya, kita siapkan konsumsinya. Bapak-bapak silakan yang capek minum dulu, ini yang lelah istirahat dulu, silakan ngopi dulu dan seterusnya. Kita langsung terjun, kita siapkan. Kalau umpamanya ada orang yang kematian, kita yang ikut memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolatkan, dan membantu keluarganya dan seterusnya. Secara sosial kita bagus, secara akhlak kita mulia dan diakui kemuliaan akhlak kita oleh orang. Kalau ini bisa kita bentuk, maka tuduhan tadi bisa diminimalisir. Mereka tetap hormat kepada kita. Mereka tetap segan kepada kita karena kemuliaan akhlak kita. Yang salah adalah sudah kita berpegang teguh kepada sunnah dalam segala hal, tapi secara akhlak, secara sosial kita buruk. Dengan tetangga tidak akur, sikap kita ini kaku dan terkesan kasar, tidak peduli kepada sesama. Ketika ada terjadi umpamanya kerja bakti, kita malah pergi gitu. Ya pantas kalau begitu mah dibenci oleh masyarakat. Ini kekeliruan kita ya. Tetap istiqomah di atas kebenaran dan imbangi dengan kemuliaan akhlak dan aksi sosial nyata yang terasa manfaatnya oleh warga di sekitar kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi terakhir ya. Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir Ustaz, mohon izin kita angkat kembali melalui pesan singkat Ustaz. Silakan. Karena begitu banyaknya yang masuk, kita ambil salah satu di antaranya, Bapak Rian di Cirebon. Pertanyaannya Ustaz, yang menyampaikan tentang tata cara beribadah kepada kita adalah para ustadz dan guru Ustadz. Sehingga banyak di kami yang percaya bahwa itu benar adalah contoh dari Nabi. Pertanyaannya Ustadz,
bagaimana cara kita supaya bisa memilah dan memilih yang benar-benar sudah ada contohnya dari Nabi SAW. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib, barakallahu fiik Bapak dari Cirebon yang barusan bertanya. Ya, tidak bisa disangkal kita mengetahui tata cara sholat Nabi SAW dari para asatidz kita, dari para guru. Yang jadi masalah seringkali para asatidz, para guru kita itu mengajarkan hal yang kadang-kadang berbeda. Bagaimana cara untuk memilih mana yang benar-benar asli dari Rasul SAW? Satu-satunya cara ya dengan ilmu. Kita belajar. Belajar apa ya? Belajar perangkat ilmu yang dibutuhkan untuk mengetahui hal itu. Belajarlah bahasa Arab. Belajarlah ilmu mustalahul hadits. Belajarlah usul fiqih. Belajarlah ilmu fiqih dan yang sejenisnya. Kalau toh tidak memungkinkan karena memakan waktu yang sangat lama, ya minimal usahakan untuk selalu mengetahui dalil hadis yang menjadi landasan atas tata cara ibadah yang kita terima dari ustadz kita. Ustadz umpamanya takbir itu apakah harus sejajar bahu ataukah setelinga ataukah di antara dua itu, mana dalilnya ustadz. Demikian juga sedekap apakah di dada, apakah di perut, apakah di pinggir kiri, di pinggir kanan, atau mungkin umpamanya mazhab Maliki tidak sedekap sama sekali, tapi menjulur ke bawah. Kalau umpamanya yang salah satu yang menganut negara yang menganut mazhab Maliki, contohnya Oman. Di Oman itu orang-orang sholat itu tidak ada yang sedekap, ke bawah saja. Sehingga kalau ada orang Indonesia yang baru ke sana ya gitu, kemudian imam sudah takbir dan kita tidak tahu, kita masuk dalam keadaan imam sudah takbir. Salat duhur umpamanya. Imam dan makmum semuanya berdiri mematung dan ke bawah. Disangkanya belum mulai salat. Padahal sudah mulai Fatihah dan surat itu. Diam, tiba-tiba Allahu Akbar, ruku loh. Sudah mulai tadi. Itu semua tanya dalilnya, keterangannya. Walaupun sebatas artinya, bahasa Indonesianya. Kalau belum memungkinkan menghafalkan lafaz asli dari hadisnya yang berbahasa Arab. Tanya apakah hadis yang menjelandasan itu sahih atau tidak. Ya, minimalnya begitu. Kalau ternyata nih, semuanya sahih tapi berbeda. Berarti itu adalah semuanya diamalkan oleh Nabi SAW secara bergantian. Kadang ada ustadz yang baca iftitah ini baca Allahumma ba'in baini wa baina khotoyaya. Yang lain baca kalau umpamanya iftitah itu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang lain lagi mengajarkan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati. Loh kok berbeda? Kata ustaz ini hadisnya sahih. Kata ustaz ini hadisnya sahih. Kata ustaz yang lain hadisnya sahih. Berarti tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan bingung. Boleh kita amalkan tiga-tiganya secara bergiliran. Boleh juga satu saya ingin Allahumma ba'id baini wa bainaka aja gitu umpamanya. Saya ingin subhanakallahumma bihamdika dan boleh nggak masalah. Selama landasan hadisnya sahih. Terus para ulama juga ikhtilaf, ini dalilnya ada, ini dalilnya. Ambil yang menurut kita dalilnya lebih kuat daripada yang lain, amalkan dan ihtiram, hormat, menghargai pendapat yang kita tidak ambil. Jangan menuduh bid'ah, jangan menuduh sesat, jangan menuduh keliru, menyimpang, akhirnya tidak mau berjamaah. Jangan, itu keliru. Toleran terhadap perbedaan selama perbedaan itu juga terjadi di kalangan para ulama yang dipastikan mereka memiliki landasan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya untuk kita, ini yang menurut kita lebih kuat. Ini yang kita amalkan. Adapun orang lain mengamalkan yang berbeda, kita toleran. Kita hargai, kita hormati
Dan tetaplah jaga persatuan yang lebih wajib daripada sekedar berpegang teguh kepada madhab dalam masalah fiqh. Ya, demikian yang kita bisa jelaskan, cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan lanjut dari hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.